Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semua dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan channel terkenal, channel terupdate, channel terakurat yang selalu menyampaikan berita-berita terakurat, teraktual dari headline news dari lembaga atau portal berita ternama di tanah air. Baik sobat semua dimanapun Anda berada, sebenarnya kami tadinya tidak akan mengangkat topik ini, tetapi kelihatan ada sesuatu yang perlu mungkin kita cermati tentang apa yang akhir-akhir ini terjadi terkait dengan framing ya. Kenapa disebut sebagai framing? Karena memang kelihatan lucu-lucuan ya, karena ada sesuatu yang lucu di negeri ini. Ya, ya, kembali tentang isu radikalisme ya. Mulai daripada settingan ya. Kenapa kok disebut settingan? Ya, karena memang lucu. Ada seorang wanita menerobos istana dan tidak ada korban bawa pistol. Nah, ini. Ya, nanti kita akan ulik sebelumnya, tetapi karena ini nanti ujung-ujungnya adalah yang akan menjadi korban dari pencitraan ini atau namanya pelabelan atau labeling ini adalah tentu adalah umat Islam, karena ini harus kita luruskan karena isi-isi ini kok masih ada, tentu kita sebagai umat Islam penting untuk meluruskan. Baik, namun begitu kita coba supaya adem ya suasana hati kita ya, betul-betul jernih kita dalam membahas segala sesuatunya. Kita salawatan dulu. Iya, baik ya. Sama-sama yuk kita salawatan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Oke, baik, mudah-mudahan salawat kita diterima Allah Subhanahu wa taala, diberikan pahala dan juga menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat melalui baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan topik pembahasan kita ya, terkait dengan seperti yang diduga banyak pengamat, ternyata kejadian demi kejadian yang menurut sebagian masyarakat kita ini lucu ya, seperti sinetron, toh akhirnya ya ada yang muncul pada akhirnya. Dalam hal ini adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Yo, ternyata isu yang mau dimunculkan dari kejadian wanita bercadar menerobos istana dengan pakai pistol tanpa ada korban, dan akhirnya dia mau memunculkan narasi-narasi isu-isu radikalisme kembali ya. Ini perlu kita cegah dari awal saudara, supaya ini pemberitaan tidak meluas, karena nanti akan jadi imbas tentunya kembali yang difitnah, yang diimagekan, di label, yang dicitrakan sebagai orang-orang radikal itu hanya orang Islam ya. Kenapa mau nggak pakai seorang pastor pakai apa namanya, pakai salib, pakai apa, kok selalu ya wanita bercadar kembali. Nah, wanita muslim atau muslimah ya kemudian bercadar seolah-olah mereka itu teroris atau radikalis ya. Baik, kita lihat, kita tengok dulu saudara liputan dari detik.com. Kita telaah, ayo sama-sama kita cermati sama-sama. Pemberitaan pertama, wanita bercadar coba terobos istana negara, todongan pistol FN ke pas pampres. Dilihat saudara ya, todongan pistol ya, pertama todongan pistol FN ke pas pampres. Baik, yang pertama adalah yang perlu kita teliti di sini adalah wanita bercadar. Baik, framingnya pertama adalah wanita bercadar yang coba ya dilabelkan bahwa wanita bercadar ini orangnya adalah dia itu radikal, dia itu nekat ya. Tapi di sini saudara,
dia tidak ada niat untuk membunuh saudara, karena ternyata nggak ada korban. Coba bayangkan kalau memang dia niat korban itu, apa di depannya itu pasti ditembak, apa yang menghalangi langsung ditembak. Nah, apakah betul pistolnya ini memang pistol-pistolan atau pistol beneran, kita nggak tahu ya. Kita hanya netizen ya, masyarakat biasa yang mencoba mengulik karena ya keanehan, kelucuan yang ada di negeri ini ya. Baik. Selanjutnya coba terobos istana negara. Coba terobos istana negara. Nah, bayangkan. Terobosnya sampai di mana sih? Ya, ternyata masih di jalan raya, bos. Yang menangkap ternyata Polantas. Ini aneh ya. Ya, baik gitu ya. Yang lain yang itu nggak usah baperan. Yang penting kita ini cobalah kalau bikin sinetron itu yang agak inilah, yang agak oke gitu ya. Kemudian dilihat sini, kelihatan ada yang memoto bos, ya kelihatan ada yang memoto di sini, ya ada kameramen ternyata di situ sudah ada, ya entah kameramen dari mana bos, tapi ternyata sudah ada kameramen di situ. Seperti sudah disiapkan skenario-nya, wow luar biasa saudara. Seperti sudah Nah ini seperti sudah dipersiapkan segala sesuatunya. Dan lihat saudara, antara cadar dengan baju ini nggak match ya, antara cadar dan baju. Ya, kerudungnya maksudnya, kerudungnya dia biru, dia cadarnya pakai apa namanya hitam. Nah ini nggak matching, saudara nggak matching. Jarang seorang yang betul-betul dia ini akhwat katakanlah betul-betul ini pakainya seperti ini. Ya, ini nggak paham yang sutradaranya yang bikin sinetron nggak paham saudara ya, nggak paham dia. Biasanya kalau hitam ya hitam aja ya, nggak ada biru, nggak ada, pakainya hitam terus kerudungnya biru terus cadarnya hitam, nggak ada ini ya. Ini kenapa kok kita mengatakan ini settingan bos ya, ini karena sutradaranya kurang paham soal apa namanya kewanitaan, ke apa wanita-wanita yang biasa pakai cadar, jarang yang pakai seperti itu paling hanya baru make ya, atau dipakaikan kita nggak tahu ya. Baik, yang pertama itu saudara, kemudian berikutnya ya, berdasarkan foto yang terima detik.com, pistol tersebut berwarna silver dengan gagang berwarna coklat. Pistol itu berjenis FN atau 57. Nah, berjudul berapa? 557. Peristiwa penodongan pistol bermula saat anggota polisi melakukan tugas rutin pelayanan masyarakat, penjagaan dan pengaturan di sekitar Istana Presiden atau Pos Bandung 1 Oteva. Lalu terlihat seorang perempuan berjalan kaki dari Harmoni mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara. Ya, lagi kita coba perjelas. Peristiwa penodongan pistol ini bermula saat anggota polisi melakukan tugas rutin pelayanan masyarakat, penjagaan dan pengaturan di sekitar Istana Presiden atau Pos Bandung 1 Oteva. Lalu terlihat seorang perempuan berjalan kaki dari Harmoni mengarah ke Jalan Medan Merdeka Utara. Ya, jadi artinya ya ini dia jalannya saja udah ketahuan bos. Ya, ada yang tahu jalannya ini udah. Gerak-gerik mencurigakan dari perempuan itu terlihat saat berdiri di dekat pos utama Pas Pampres di dekat Istana Merdeka yang berada dekat lampu lalu lintas. Perempuan itu lantas menodongkan senjata api jenis FN ke Pas Pampres. Kan aneh. Sudah tongkrongan tapi nggak langsung ditembak. Kalau memang ditembak itu lebih seru, di sinetronnya lebih seru. Nah, itu tolong sutradara yang bikin itu, ayo coba Anda itu lebih kreatif lah biar lebih seru Republik ini dengan lucu-lucuan seperti ini. Jadi perempuan tersebut tidak menerobos istana. Nah, tapi framingnya yang diberikan judulnya, headline-nya itu adalah perempuan menerobos istana. Padahal di sini sudah jelas nih. Jadi perempuan tersebut tidak menerobos istana, tapi justru berawal dari kewaspadaan anggota kami Pas Pampres yang langsung menghampiri perempuan tersebut, dan perempuan-perempuan tersebut langsung mengacukan senjata ke arah anggota Pas Pampres, kata Komandan Pas Pampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sujatmiko dalam keterangan tertulis Selasa 25 Oktober 2022. Terima kasih kepada
anggota Pas Pampres ya yang sudah melakukan klarifikasi, ternyata perempuan tersebut tidak menerobos istana ya. Jadi buat yang tukang-tukang framing seperti itu, ayo jangan terlalu bodoh dalam membuat cerita, ngarang-ngarang cerita ya. Ini kejadian aslinya ya. Melihat kondisi itu, anggota Pas Pampres langsung mengambil senjata api yang ditodongkan dan menyerahkan perempuan tersebut kepada anggota polisi lalu lintas yang sedang bertugas di depan istana. Nah, lucu lagi nih. Melihat kondisi itu, anggota Pas Pampres langsung mengambil senjata api yang ditodongkan dan menyerahkan perempuan tersebut kepada anggota polisi lalu lintas yang sedang bertugas di depan istana. Nah, saat ini perempuan tersebut tengah diperiksa di Polda Metro Jaya. Nah, bayangkan saudara. Kalau itu levelnya level gawat, ya itu apa namanya langsung diproses. Tapi kelihatannya ini luar biasa nih. Secara logika ini Pas Pampres itu sudah bagus dia, sudah bagus. Jadi dia jujur ya. Menceritakan kronologinya. Jadi wanita itu tidak menerobos istana, bayangkan. Ya, tidak menerobos istana. Ini sudah jelas ini ya. Jangan dibuat framing seolah-olah seorang wanita mampu menerobos istana. Ini nanti melecehkan Pas Pampres. Pas Pampres begitu apa namanya itu cermatnya dalam menjaga istana, kok bisa seorang wanita menerobos istana sendirian? Enggak boleh seperti itu. Nah, jadi kita luruskan seperti ini. Jadi saudara, siapapun bisa memerankan ini. Ya, seorang wanita misalnya dibayar nih, ya, pakai cadar, oke ya, pakai cadar katakanlah, terus dikasih pistol, suruh kamu tuh lewat sana, nanti dibayar sekian. Selesai udah, nggak ngapain, pokoknya kamu todongkan aja, bisa semua aktor yang baru itu bisa. Baik ya, jadi ini. Kita kan karena ini videonya terlalu panjang ya, jadi kita nih pakai berjilid-jilid ya, per level-level atau per episode aja. Baik, untuk episode 1 kulikan kita mengenai peristiwa ini kita akhiri dulu, kita lanjutkan nanti di episode yang kedua, di part yang kedua untuk mengulik peristiwa ini. Baik, terima kasih. Dukung terus channel ini untuk menyuarakan kebenaran dan menyuarakan keadilan. Jangan sampai kita ini dibodoh-bodohi terus oleh oknum-oknum yang akan membuat republik ini gaduh, ya, terutama mengorbankan umat Islam dengan pelabelan radikal dan teroris. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe terus.